Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Yaman. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Aidrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib.
Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya enggak ada tuh Habib-Habib waktu. Saya enggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Ya, bukan Habib. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Terkenal juga dari para aulia yang muncul ada di negeri Syam. Nggak sedikit mereka tadi itu menjadi para aulia, penyebar agama dan tokoh agama. Bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, itu sebagian masuk ke daerah Surakarta. Kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut perang mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam. Itu orang-orang yang dari Yaman. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya, karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Aidrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman.